Berdialog adalah bercengkrama. Berdialog membuka cakrawala bagi diri dan ia. Berdialog mendekatkan kita. Kata kita memberi ruang dan instrumen untuk memulai sebuah dialog guna menyelami diri dan antar pribadi. Sekat yang selama ini tertutup perlahan dapat kita buka bersama. Sudut yang selama ini gelap perlahan dapat kita terangi bersama. Relung yang selama ini hampa perlahan dapat kita penuhi bersama. Apa ya? Belum. Apa ya itu PR kemarin? Mesti mikir dulu ya. Saya adalah Banyak, soalnya banyak di kepala saya. How do I define mine? nggak tahu apa cari kata yang menggambarkan. Ternyata ini tidak mudah ya. Bingung. Kemarin saya butuh waktu lama untuk nyari apa ya gitu ya. Label. Satu kata aja kali ya. Jadi positif nggak apa ya? Ya gitu aja ya. Udah nih mulai ya. Oke. Oke, coba ya. Mungkin label yang selama ini Kalau menurut saya, kalau orang sebut penggunaan kata stereotype, berarti berhubungan sesuatu dengan yang negatif ya. in a negative way, mungkin lebih ke Ya tentu karena kecinaan saya lah. kayak suka malas, terus kemudian gak bisa diandalkan. Walaupun stigma itu pasti ada mengenai keberadaan saya apapun itu, tapi saya jujur sudah jarang memikirkan tentang pendapat orang mengenai saya gitu. Itu, tapi in a positive way mungkin orang-orang bilang label yang in a positive way lebih ke sensitif dan juga mungkin bisa ngelihat satu hal itu dari segala macam sudut pandang. Mungkin lebih kayak a person with disability who eager to learn something new, to reading, training, and traveling. Soalnya kalau aku perhatiin keputusan aku untuk bertindak di luar musik tuh selalu aku sendiri mempertanyakan, seperti istriku mempertanyakan gitu. Ngapain gitu? Emang dibayar? Enggak. Jadi ngapain? Kalau pikir no reason. Kalau dihitung-hitung, dicari-cari reasonnya apa ya? Kenapa ya? Aku bela si ini, aku bela situ. Rata-rata sih kalau aku pikir ya cuma itu, karena aku suka orang baik. Kalau aku lihat ada orang baik, tulus, jujur, bukan orang yang cari keuntungan buat dia, terus pencitraan gitu. Pokoknya baik, kalau jadi pejabat nolong orang, mensejahterakan rakyat gitu, baik gitu. Atau orang biasa, ada orang kesusahan di depan rumahnya dia nolongin gitu ya. Aku akan menolong dia, memuliakan dia gitu. Aku selalu mudah terkagum-kagum sama orang baik gitu aja. Saya perempuan yang kebetulan cukup banyak dicoba sehingga saya sampai di satu titik yang membuat saya lebih mudah tersentuh dan simpati kalau saya bertemu dengan orang-orang yang kesulitan, dan saya selalu ingin membantu sebisa saya karena saya pun sering berada dalam kesulitan dan saya tahu bagaimana rasanya ketika kita dalam cobaan. Labeling kalau menurut aku yang how people perceive me itu pasti adalah cici-cici Cina cerewet, karena mungkin kebetulan di lingkungan aku berada dan aku bekerja nggak terlalu banyak Cinanya ya, jadi kayak as a Chinese person aja aku udah stand out sendiri. That's why everybody calls me Cime. Everybody. Dari aku kecil tuh aku kalau dipanggil Cici kayak apa sih lu panggil gue Cici? I'm a Chinese in denial gitu kan. Terus tapi pada akhirnya along the way semua orang manggil aku Cime. Jadi ya pada akhirnya labeling itu sih yang melekat pada aku sampai sekarang. Everybody calls me Cime, which is like ya stereotyping aja. Kalau cici-cici itu pasti cerewet gitu. Pasti ya gitu deh. Even being Indonesian Chinese udah cukup lama gitu. Maksudnya kalaupun ada seseorang sekarang manggil saya Cina lo gitu ya, mungkin saya pikir berarti ini orang punya pengalaman buruk gitu sama, jadi rasanya tuh udah bukan kayak waktu saya muda dulu yang opres atau rasa tertekan gitu. Saya malah
banyak kali orang-orang yang begitu sama saya justru seperti saya sering ngajarin ke orang-orang ya, bahwa saya suka kutipannya Abraham Lincoln tuh, I don't like this man, I must know him better. Berarti saya kalau ada orang nggak suka sama saya, kalau menurut saya penting untuk meluruskan itu, mungkin saya akan lebih berkenalan sama dia. Sebelum saya pulang ke Indonesia kan saya lama tinggal di Singapura. Jadi di paspornya kan tulisannya ya bekerja gitu ya di Singapura. Jadi ketika pulang tuh ke Jakarta atau ke Surabaya gitu, itu kadang-kadang di stop sama orang gitu. Mbak, di Singapura kerja atau sekolah gitu? Kerja. Oh kalau gitu silahkan ikut karantina dulu di sebelah sini. Tapi Pak, Bapak nggak mau nanya saya kerjanya apa gitu. Saya kan dulu kerjanya di korporat, Bapak nggak mau nanya saya kerjanya apa? Oh nggak apa-apa, kalau Bapak kerja pokoknya di karantina di sebelah sini gitu. Dan saya tuh biasanya selalu bisa lolos. Karena ya saya nggak mau tuh aturannya mana aturan yang mengharuskan saya di karantina dulu di sini. Jadi suatu hari saya tuh iseng banget, oke fine, saya pengen ikutan ngeliat emang diapain sih di dalam gitu. Dan ternyata kita dikumpulin di dalam, terus habis itu ada penjelasan dari seorang bapak yang sebenarnya sangat baik gitu. Dia menjelaskan hati-hati bahwa banyak penipu di luar, hati-hati jangan mau dianterin pulang sama orang kalau misalnya nggak kenal, atau misalnya kalau disuruh transfer uang ke sini gitu. Terus akhirnya kita dipanggil tuh satu-satu. Terus paspor saya dilihat kan. Terus kayak, oh udah lama kerja di Singapura? Udah Pak. Oh majikannya baik? Baik Pak. Oh nanti setelah kamu pulang, kamu mau balik sama majikan yang ini lagi? Ya kan waktu itu saya emang bisnis trip ya, jadi ketika saya balik ke Singapura, saya mau balik ke kantor itu lagi gitu. Iya Pak. Terus di paspor saya kan, karena saya pernah umroh haji gitu kan, ada visa Arab gitu. Terus habis gitu ditanya, oh kamu hebat ya, masih muda udah pernah ke Arab. Iya Pak. Jadi waktu kecil di Kairo kan ikut abi kuliah di Al-Azhar, kemudian pindah ke Indonesia. Waktu itu sempat ke Solo, kemudian ke Makassar. Nah itu dianggapnya ya bukan orang Solo, bukan orang Makassar, malah bukan orang Indonesia, karena waktu itu bahasa Indonesianya nggak selancar bahasa Arabnya gitu ya. Banyak banget yang bilang kamu bukan orang Indonesia ya, bukan orang Indonesia ya. Terus mengalami hal yang sama lagi pada saat pindah dari Makassar ke Jakarta. Itu dari sudut logat, cara bicara dan sebagainya, itu banyak banget temen yang kemudian nanya dan mandang negatif, kamu bukan orang Jakarta ya, lu tuh dari mana sih gitu. Kayak I felt so excluded gitu in a way, yang kayak bukan jadi bagian dari sesuatu. Jadi I get that several times gitu, dan temanya tuh mirip. Mungkin itu stereotip yang kadang-kadang saya dapatkan because how the way I look. Ya, ada kesalahpahaman, ada mungkin luka lama, ada stereotyping. I really like the word an African woman yang ngomong, dia bilang ya stereotype itu ada, dan I believe so ya. Jadi kadang-kadang kita melihat seseorang dengan penampilannya, dengan bajunya, dengan cara berbicaranya, dengan apapun gitu ya, yang kita lihat at the first impression, and then we assume, terus kemudian asumsi itu tuh kita pakai berkelanjutan gitu. Ini bayangkan si bapak-bapak tadi gitu ya, yang nanya-nanyain saya gitu. Dia sejak awal sudah berasumsi bahwa saya adalah salah satu TKW gitu, dan itu pertanyaannya tuh dibawa terus sampai beberapa menit kemudian. Dan dia tidak pernah berusaha untuk mengklarifikasi asumsi ini. Dan asumsi itu can be dangerous ya. Apalagi ketika misalnya asumsinya kemudian menjadi diskriminatif, kita jadi memperlakukan orang dengan berbeda karena ada asumsi-asumsi yang kita punya. Cuman ada kalimat yang indah, dia bilang stereotype is and the incomplete story, kata dia. Jadi why some people are there bukan berarti itu tidak ada, tapi ceritanya nggak komplit gitu. There's always a social history-nya gitu. Dan dulu aku ingat waktu muda baca itu kayak iya ya, all these things have a story behind it. Jadi I really like that word, stereotyping is the incomplete story. Nama saya Adam, saya adalah seorang penulis dan pembaca yang sedang belajar mendengar. Halo, nama aku Dani. Aku seorang penyandang disabilitas yang suka belajar lewat membaca, lewat training, dan lewat traveling. Nama saya Ayu. Saya adalah orang yang menjadi sisi penerima dari asumsinya orang. Nama saya Wanda Ponika. Saya adalah seseorang yang mudah sekali tersentuh. Hai, saya Edward Suhadi.
Saya adalah seorang yang percaya bahwa hidup ini ada dalam kendali saya. Nama saya Melisa dan saya adalah seorang perempuan dari etnis minoritas di Indonesia, tapi saya tidak peduli dengan keminoritasan saya. Halo, saya Ella. Saya orang yang punya banyak sisi yang berbeda. Saya adalah ADMS. Saya adalah orang yang selalu mencoba untuk menjadi baik dan saya selalu mencintai orang baik. Sependek itu, Narasi diri dan antar pribadi merupakan pemahaman manusia akan dunia yang kompleks ini. Sudut pandang merupakan fondasinya. Semakin kita menyelami diri dan melebarkan perspektif, semakin kita mampu memahami penghuni bumi lainnya. Dialog kata kita berupaya untuk membangun jembatan antar pribadi, mencipta relasi, dan mengasah empati. Kata kita adalah awal temu yang perlu kita lanjutkan bersama. Proses yang tiada ujung selain perjumpaan berikutnya. Makasih ya udah nanya pertanyaan ini. Aku jadi membuka banyak hal yang pengalaman dulu, pengalaman sampai sekarang yang mungkin udah lama nih nggak diomongin kayak gini.